Di balik seragam yang penuh wibawa, tersimpan kisah cinta terlarang yang mengguncang institusi. Bribka Yamsda Boy Nainggolan, pria tegas dengan masa depan cerah, jatuh hati pada Bribda Yuman Maharani, polwan muda yang memikat hati banyak orang. Hubungan mereka yang penuh kehangatan menjadi rahasia hingga suatu pagi, pintu kamar mandi di Aspol Polsek Momunu didobrak oleh tim Sipropam. Skandal ini memicu sorotan tajam, mengancam karir dan reputasi mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding Aspol itu? Bagaimana mereka menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka? Yuk kita bahas. Matahari bersinar lembut di atas gedung pelatihan Polda Sulteng. Saya perkenalkan kamu kepada Bribka Yamsda Boy Nainggolan. Kita panggil saja Boy, pria berusia awal 30-an dengan aura tegas, melangkah masuk ke aula. Hari itu, ia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang mengubah arah hidupnya. Di tengah ruangan, seorang wanita muda berseragam polwan sedang bercengkerama dengan rekan-rekannya. Saya perkenalkan kamu yaitu Bribda Yuman Maharani, seorang polwan baru dengan senyum yang menawan, segera menarik perhatian Boy. Ia memberanikan diri mendekat. "Permisi, boleh saya duduk di sini?" tanya Boy dengan nada sopan. "Oh, tentu saja," jawab Yuman sambil tersenyum kecil. "Saya Yuman Maharani, dari Ditahti Polda Sulteng." "Yamsda Boy Nainggolan," jawabnya. "Tapi teman-teman biasa panggil Boy. Senang berkenalan, Yuman." Percakapan mereka dimulai dari hal-hal ringan, tugas, pengalaman lapangan, dan cerita tentang dinamika kerja sebagai polisi. Dalam waktu singkat, Yuman terkesan oleh ketenangan dan keramahan Boy. "Saya tidak menyangka pelatihan ini akan seseru ini. Sepertinya saya menemukan alasan baru untuk menikmatinya," ujar Boy sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Yuman tertawa kecil. "Maksudnya?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. "Bisa berkenalan dengan orang sehebat kamu adalah keberuntungan buat saya," jawab Boy dengan nada menggoda. Sejak saat itu, keduanya menjadi semakin dekat, saling bertukar nomor telepon, dan melanjutkan obrolan mereka di luar jam pelatihan. Hubungan yang mulai terjalin, setelah pelatihan selesai, Boy tidak bisa menghapus Yuman dari pikirannya. Ia mulai mengirim pesan singkat. "Selamat pagi, Yuman. Apa kabar hari ini?" tulisnya. "Pagi, Boy. Baik, kok. Kamu sendiri?" balas Yuman. Pesan itu menjadi awal dari komunikasi yang lebih intens. Setiap malam, mereka berbicara melalui telepon, berbagi cerita, tawa, dan kadang saling menyemangati. "Aku suka caramu memandang dunia, Yuman," ujar Boy suatu malam. "Kamu terlalu baik, Boy. Aku hanya mencoba menjalani hidup dengan sederhana," jawab Yuman dengan nada rendah hati. Meski begitu, Yuman mulai merasa bimbang. "Boy, hubungan ini, kita harus hati-hati. Kita tidak ingin membuat masalah, kan?" tanyanya. "Aku mengerti, Yuman. Tapi aku serius. Aku merasa nyaman saat bersamamu," jawab Boy meyakinkan. Pertemuan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Beberapa bulan kemudian, Boy mengundang Yuman untuk mengunjungi Aspol Polsek Momunu di Kabupaten Buol. Awalnya, Yuman ragu. Ia sadar kunjungan tanpa izin resmi dari atasannya bisa menjadi masalah. Namun, perhatian dan bujukan Boy membuatnya luluh. "Jangan khawatir, Yuman. Di sini tidak ada yang akan tahu. Aku hanya ingin menunjukkan tempat tugasku," kata Boy di telepon. Saat Yuman tiba di Kabupaten Buol, Boy menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang di Buol. Maaf tempatnya sederhana," katanya sambil mempersilakan Yuman masuk ke Aspol. "Tidak apa-apa, Boy. Tempat ini terlihat tenang," jawab Yuman sambil tersenyum.
Hari-hari mereka diisi dengan obrolan ringan, makan malam sederhana, dan momen-momen penuh kehangatan. Namun, keberadaan Yuman di Kabupaten Buol mulai menarik perhatian rekan-rekan Boy. Rahasia yang terbongkar pada kunjungan ketiga Yuman ke Kabupaten Buol, suasana mulai memanas. Informasi tentang kedatangannya tanpa izin resmi telah sampai ke telinga pimpinan Polres Buol. Sebuah laporan anonim menyebutkan bahwa Yuman sering terlihat di aspal bersama Boy. Sabtu pagi itu, Ibda Jauzi bersama tim Sipropam mendapat perintah untuk menyelidiki. Mereka mengatur rencana penggerebekan dengan hati-hati. Kita harus memastikan semuanya sesuai prosedur. Jangan sampai ada kesalahan, tegas Ibda Jauzi kepada timnya. Penggerebekan di aspal. Pagi itu, Boy dan Yuman sedang menikmati waktu berkencrit di kamar mandi aspal. Mereka tertawa dan berbicara dengan santai. Boy, kamu tahu, aku merasa sangat bahagia saat bersamamu, ujar Yuman sambil tersenyum. Aku juga, Yuman. Kamu adalah alasan aku bisa menghadapi semua tekanan ini, balas Boy. Tiba-tiba, pintu kamar mandi diketuk keras. Bribka Yamsda Boy Nainggolan buka pintunya sekarang juga. Suara keras Ibda Jauzi terdengar dari luar. Boy dan Yuman saling menatap dengan panik. Apa yang harus kita lakukan? Bisik Yuman. Tetap tenang, aku akan menghadapi ini, jawab Boy sambil berusaha menenangkan dirinya. Ketika pintu didobrak, tim Sipropam menemukan keduanya dalam keadaan tidak pakai sehelai kain. Barang-barang pribadi Yuman berserakan di kamar, termasuk pakaian dan tisu yang menjadi barang bukti. Ikuti kami ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut, perintah Ibda Jauzi dengan tegas. Penyesalan yang mendalam, di ruang Provos Polres Buol, Boy dan Yuman duduk terdiam. Wajah mereka penuh penyesalan. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka telah melampaui batas dan berpotensi menghancurkan karir mereka. Boy, aku benar-benar menyesal. Seharusnya aku tidak pernah datang ke sini, ujar Yuman dengan suara penuh penyesalan. Ini semua salahku, Yuman. Aku yang seharusnya melindungimu, bukan malah membawa kita ke masalah seperti ini, jawab Boy dengan nada lirih. Pemeriksaan terhadap keduanya berlangsung intensif. Barang bukti yang diamankan, termasuk pakaian pribadi Yuman, memperkuat dugaan pelanggaran etik yang dilakukan. Teguran dari pimpinan, kasus ini segera menjadi perhatian Kapolda Sulteng, Brigjen Pol I Ketut Argawa. Dalam konferensi pers, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Heri Murwono, menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak akan mentolerir pelanggaran etik. Penegakan aturan adalah hal yang tidak dapat ditawar. Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua anggota kepolisian untuk menjaga integritas dan profesionalisme, ujar Heri. Pimpinan berharap bahwa kasus ini dapat memberikan efek jera dan mengingatkan seluruh anggota untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan dari informasi yang saya dapat mereka akhirnya dipecat. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komen di bawahnya. Pelajaran hidup. Kasus ini membawa dampak besar bagi Boy dan Yuman. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk sanksi disiplin dan hilangnya kepercayaan dari rekan-rekan mereka. Namun, di balik semua itu, tersimpan harapan bahwa pengalaman pahit ini akan menjadi pelajaran berharga. Yuman menulis dalam catatan pribadinya, kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar darinya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Boy, di sisi lain, bertekad untuk memperbaiki diri dan membangun kembali kepercayaannya sebagai seorang polisi. Aku mungkin telah gagal, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan bangkit dan membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik, tulisnya.